Selamat malam pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Meisy Sasha, inilah berita utama edisi kali ini. Mahasiswa ikuti Expo dan Demo Day Udinus. 29 desa di Jateng jadi percontohan desa anti korupsi. Menikmati keindahan pesona air terjun Curug Sewu. Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Program Wirausaha Merdeka Universitas Dianuswantoro memasuki tahap post-immersion dengan menggelar Expo dan Demo Day. Kegiatan tersebut melibatkan 400 mahasiswa yang terbagi menjadi 80 stand wirausaha, serta sebagai langkah menguji langsung produk mereka ke pasar. Acara diselenggarakan di Atrium The Park Mall Kota Semarang selama 2 hari, yakni 2 dan 3 Desember 2023. Expo dan Demo Day merupakan salah satu serangkaian program BMK yang wajib diikuti oleh seluruh peserta. Program BMK di Udinus mengusung tema Precision Technopreneurship. Sebelumnya, seluruh peserta sudah berhasil merintis usaha mereka dari nol. Kali ini mereka berkesempatan untuk menguji langsung produknya ke pasar. Apakah layak jual dan diminati oleh masyarakat umum? Mall menjadi pilihan karena menjadi lokasi simulasi untuk peserta dalam memperkenalkan produk mereka. Pada hari pertama, berfokus pada Expo yang dimeriahkan oleh 80 stand wirausaha. Beberapa jenis wirausaha akan ditampilkan seperti food and beverage, produk digital, jasa, manufaktur, hingga fashion. Expo diikuti oleh seluruh peserta yang tersebar dari seluruh Indonesia. Selanjutnya di hari kedua, diisi dengan Demo Day sebagai ajang kompetisi bagi para peserta WMK. Nantinya, para juri akan berkeliling ke setiap booth untuk melakukan penilaian. Selain itu, seluruh peserta juga akan melakukan presentasi dan tanya jawab dengan para juri. Booth dengan nilai terbaik akan berkesempatan untuk bertemu dengan investor di hari berikutnya. Seluruh peserta nanti akan kita seleksi, ya kita ambil 36 tim yang nanti akan kita temukan dengan investor. Harapannya nanti kegiatan ini selain menghasilkan produk-produk yang sampai tahap prototipe di hari ini bisa nanti di launching menjadi produk massal. Di akhir nanti kita juga akan ada pelatihan untuk pembuatan NIB. Expo dan Demo Day Wirausaha Merdeka Universitas Dianuswantoro dibuka oleh Rektor Udinus Profesor Edi Nur Sasongko, Ketua Yayasan Dianuswantoro Tri Rustanti, Tim Pelaksana Pusat Wirausaha Merdeka Kemendikbudristek Sandi Aditya, serta Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Semarang Profesor Sutomo. Usai meninjau stand dengan menaiki becikku, Rektor Udinus Profesor Edi Nur Sasongko mengharapkan dengan kegiatan ini, seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin dan mengenal pasar. Jadi mahasiswa yang sudah kami ajarin untuk berwirausaha, sekarang ini kita pamerkan kepada masyarakat. Inilah produk-produk para mahasiswa. Kita harapkan mereka bisa memasuki pasar dengan baik. Aneka macam produk sangat mengagumkan, tentu harus didukung. Selain itu, dari Udinus sendiri juga mempunyai produk unggulan seperti tadi, yaitu yang kita pamerkan juga seperti film animasi Siware. Yang kedua adalah gamelan elektronik, kemudian robot gamelan, kemudian ada robot becekku, becak listrik, kemudian ada robot catur, yang semuanya ini menurut kami sangat luar biasa, bikinan mahasiswa dan dosen. Sehingga dengan demikian kita harapkan mahasiswa kalau lulus mempunyai rasa percaya diri baik sebagai karyawan, pertama bisa masuk karyawan dulu, kemudian atau dia langsung berwirausaha. Kira-kira demikian. Saat ini Udinus menjadi salah satu perguruan tinggi pelaksana yang dipercaya menjalankan program Wirausaha Merdeka. Kick-off pun sudah dilaksanakan pada Agustus 2023 lalu di Gedung E lantai 3 Udinus. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan.
Program Wirausaha Merdeka merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengembangkan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan. Selain itu juga untuk mendorong peningkatan pengalaman wirausaha dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa. Program WMK Udinus yang digelar di Atrium The Park Mall Kota Semarang selama 2 hari, yakni 2 dan 3 Desember 2023 ini, merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengembangkan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan. Selain itu juga untuk mendorong peningkatan pengalaman wirausaha dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa. Kemendikbudristek sendiri mengungkapkan bahwa program WMK merupakan salah satu solusi mengatasi pengangguran berpendidikan di Indonesia, sekaligus memberikan ilmu wirausaha kepada mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa diajak untuk berani berinteraksi langsung dengan konsumen. Target kita adalah bisa memenuhi 1 juta pengusaha baru. Saat ini dari 2022 kita sudah akomodir sekitar 11.000 mahasiswa dan tahun ini ada 12.000 mahasiswa. Jadi jika program ini terus dilanjutkan, untuk kita bisa mencapai 1 juta pengusaha baru itu sangat-sangat mungkin. Jadi ini adalah momen untuk teman-teman itu memperkenalkan prototipe hasil produk-produk atau jasanya itu kepada halayak ramai. Ketika mereka nanti bertanya ini apa gunanya, kok mahal banget, jawablah, jangan baper gitu ya, karena mereka lah pembeli sesungguhnya. Gitu nanti ketika semua sudah dijawab, semua PR bisa dikerjakan, saya yakin teman-teman mahasiswa sudah siap gitu terjun di dunia wirausaha dan mengembangkan ide-ide usahanya. Karya para mahasiswa 50% merupakan produk makanan dengan sentuhan teknologi. Sisanya merupakan manufaktur, budidaya, dan industri kreatif. Udinus sendiri siap menjembatani mahasiswa dan investor untuk bisa mengembangkan produk menjadi produk massal. Oke, jadi beberapa investor yang sudah berkolaborasi dengan kami memang tertarik untuk berbagai bidang. Salah satunya adalah terkait dengan produk makanan, food and beverage. Kemudian ada juga terkait dengan industri kreatif dan beberapa program aplikasi. Kan memang luaran dari kegiatan WMK Precision Technopreneurship ini adalah produk-produk yang berbasis IT, berbasis Artificial Intelligence dan Business Intelligence. Oke, untuk support investor harapan kami adalah selain pendanaan juga nanti ada keberlanjutan program ya, artinya harapannya sampai dengan produk massal. Karena memang ada beberapa investor yang sudah berkomunikasi dengan kami ingin mendanai dan membranding produk-produk hasil dari WMK Udinus ini. Udinus menjadi salah satu perguruan tinggi pelaksana yang dipercaya menjalankan program Wira Usaha Merdeka. Secara resmi, program WMK di Udinus mengusung tema Precision Technopreneurship. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. 29 desa di Jateng jadi percontohan desa anti korupsi. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Sebanyak 29 desa di Jawa Tengah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai percontohan desa anti korupsi. 4 diantaranya mendapat penghargaan dari KPK. Apresiasi terhadap 29 desa di Jawa Tengah ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tingkat Provinsi Jawa Tengah di Gor Jatidiri Semarang pada Rabu lalu. Desa-desa percontohan ini menjadi komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka korupsi. Apalagi saat ini belum ada provinsi lain yang memiliki desa anti korupsi. Sehingga Jawa Tengah masih menjadi satu-satunya provinsi yang menerapkan replikasi desa anti korupsi. Ditetapkannya sejumlah desa di Jawa Tengah sebagai replikasi desa anti korupsi merupakan hal yang positif. Keberadaannya memiliki tujuan untuk menyebarluaskan pentingnya memperkuat integritas untuk mencegah korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Jelas ya, akan sangat merugikan ya. Akan sangat merugikan, makanya kami dalam hal ini selaku penyelenggara negara, kami Provinsi Jawa Tengah sampai ke kabupaten dan kota, kami akan terus mengoptimalkan ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang korupsi. Tentunya kami akan adanya suatu keterbukaan dan pertanggungjawaban kegiatan kami. Jadi kami dalam rangka untuk clean governance dan clear government. Pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, menghadirkan pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota, pelajar, dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menjadi bukti adanya semangat dan komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi. Mulai dari tingkat pemerintahan terkecil yaitu desa sampai dengan tingkat provinsi. Semangat dan komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil yaitu desa sampai dengan tingkat provinsi. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Bapak PJ Gubernur dan para undangan sekalian yang saya hormati, tentunya kita pahami bersama bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luar biasa pula, dimulai dari terhambatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, merusak proses demokrasi, meruntuhkan penegakan hukum, serta dampak lainnya yang sangat merugikan seluruh elemen masyarakat Indonesia, sehingga korupsi perlu diberantas oleh kita bersama. Dari 29 desa yang mendapatkan apresiasi, 4 diantaranya mendapat penghargaan dari KPK, yakni Desa Sraten Kabupaten Semarang, Desa Sijenggung Kabupaten Banjarnegara, Desa Maoslor Kabupaten Cilacap, dan Desa Bojong Nangka Kabupaten Pemalang. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, sungguh tega dan biadab seorang kakek di Kendal tega mencabuli cucu kandungnya sendiri yang masih berusia belasan tahun hingga 8 kali. Perbuatan kakek ini dilakukan di rumah saat kondisi sepi, bahkan akibat perbuatan tersebut, cucu kandungnya melahirkan seorang bayi. Tersangka Mat Soleh, kakek berusia 53 tahun yang berprofesi sebagai petani ini, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Perbuatan mencabuli cucu kandungnya sendiri hingga 8 kali, membuatnya meringkuk di dalam penjara Mapolres Kendal. Kejadian pencabulan yang dilakukan tersangka terbongkar saat korban yang masih pelajar SMP melahirkan seorang anak di rumahnya di Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Kendal. Warga yang menolong dan membawanya ke puskesmas pun menaruh curiga. Warga kemudian menanyakan kepada tersangka Mat Soleh yang juga kakeknya dan diakui jika yang menghamili adalah tersangka. Dari sinilah warga melaporkan kejadian ini ke ibu kandung korban yang sedang bekerja di luar negeri dan dilanjutkan ke polisi. Tersangka masuk ke kamar korban, melihat korban tanpa celana dalam, kemudian tersangka di dalam kamar korban sudah dalam keadaan tegang, kemudian tersangka menindih badan korban dan memasukkan. Sementara itu tersangka Mat Soleh mengatakan
Perbuatan tidak senonoh ini sudah dilakukan sebanyak 8 kali. Semuanya dilakukan di rumah saat kondisi sepi. Cabuli, sudah berapa kali? Berapa kali? 8 kali. Dari... Pas sebelumnya sama ibunya berarti? Itu tapi memang masih cucunya? Ini di rumah? Di rumah? Pas kondisi rumah kosong atau gimana? Enggak kosong. Hah? Enggak. Sepi tapi? Ibunya di mana ibunya? Orang tuanya? Orang tuanya kerja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Kendal. Polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian korban. Dari Kendal, tim liputan TVku melaporkan. Menikmati keindahan pesona air terjun Curug Sewu, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Kanker masih menjadi penyakit berbahaya yang dapat menyerang siapa saja. Indonesia merupakan negara dengan jumlah insidensi dan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara dan peringkat keempat di Asia akibat kanker. Kanker dapat ditangani apabila dijumpai pada stadium awal. Disinilah pentingnya screening dan deteksi kanker. Kerjasama Udinus dengan Perhompedin Semarang mengembangkan aplikasi untuk mendeteksi kanker sejak dini dengan cepat dan mudah. Inilah Onkodok, aplikasi screening dan deteksi dini kanker. Fitur yang tersedia adalah screening dan deteksi dini, konsultasi dokter onkologi, forum diskusi, dan reminder jadwal. Bersama Onkodok, mari kita perangi kanker sejak dini. Latulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with Latulip Active Series. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat.
Jadi salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Menikmati keindahan pesona air terjun Curug Sewu di Kendal tidak hanya dilihat dari gardu pandang saja. Wisatawan kini bisa melalui jalur trekking menuju air terjun dengan melewati ratusan anak tangga sambil berjalan. Kita bisa melihat pesona gua serta menikmati segarnya air dari Tuklanang. Jalur trekking di destinasi tempat wisata Curug Sewu, Patean Kendal ini jarang dilalui karena terjal dan butuh tenaga ekstra untuk bisa melewatinya. Selama ini pengunjung objek wisata hanya menikmati keindahan air terjun dari gardu pandang yang ada di kawasan wisata alam. Pintu masuk jalur trekking ini sendiri berada di sebelum gardu pandang Curug Sewu. Pengunjung yang hendak melewati jalur trekking ini harus sehat dan menyiapkan energi, mengingat harus naik turun anak tangga yang terjal. Sepanjang perjalanan, wisatawan menikmati pemandangan alam hutan yang masih alami. Letih dan capeknya menyusuri jalur trekking ini terbayarkan dengan indahnya air terjun dari dekat. Di akhir jalan trekking ini, wisatawan bisa merasakan segarnya air dari air terjun Curug Sewu, sekaligus menikmati keindahan alam. Tidak hanya itu, di jalur trekking ini, wisatawan dapat menikmati keindahan gua arkeologi yang ada. Selain itu, ada sumber mata air atau Tuklanang di dekat air terjun, yang airnya segar dan tidak pernah menyusut. Trekkingnya sangat menantang, bagus sekali, terutama untuk spot tanjakan maupun tikungan, bagus untuk olahraga. Tapi setelah sampai bawah gimana, Mas? Wah, surprise. Sampai bawah sangat surprise. Kesejukan hawa dari air terjun ini sangat sejuk sekali. Jadi terbayarkan, Mas ya? Tidak terbayarkan sama sekali. Terbayarkan di pas sampai lokasi di bawah. Jadi capeknya hilang, Mas ya? Capeknya sangat hilang. Beda sama yang di atas, lebih bagus di bawah sampai di bawah di lokasi. Sementara itu, pengelola Curug Sewu, Aryo Widianto mengatakan, jalur trekking menuju air terjun akan dibenahi kembali. Selama ini jarang wisatawan yang masuk melalui jalur ini, namun kini dikembangkan kembali dan akan dibenahi sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Jalur trekking kami bangun untuk mendukung program Pak Bupati Diko Garinduto, sport tourism gitu. Jadi itu memang kami sandingkan dengan wisata edukasi geologi, gua-gua purba, kemudian ada wisata religi Tuklanang, kemudian ada juga wisata pohon-pohon langka. Jadi sekalian trekking, anak-anak muda ini bisa sambil belajar sejarah. Demikian. Kami menawarkan jalur petualangan baru, artinya sembari wisata, sembari olahraga, mendapat kesehatan, pikiran jernih, demikian, Pak. Dan pemandangannya sana terbayarkan, Mas ya? Yes. Yes. Penasaran dengan terjalnya jalur petualangan di Curug Sewu ini? Silakan datang dan merasakan sensasi melintas jalur trekking yang menantang namun menyenangkan. Dari Kendal, Tim Liputan TV-ku melaporkan. Sementara itu pemirsa, menikmati keindahan alam tak bakal membuat mata kita jenuh dan bosan. Bahkan akan ketagihan untuk selalu menikmatinya. Salah satu tempat indah yang wajib dikunjungi salah satunya adalah Rawapening. Di sini Anda dapat menyaksikan sunset romantis dengan latar perahu nelayan yang berjajar. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menyudahi jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mesa Sasha dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy.
Kabupaten Semarang memiliki tempat wisata yang sangat layak untuk dikunjungi. Salah satunya Rawa Pening yang berada di Ambarawa. Di sini kita bisa menikmati keindahan alam yang luar biasa, yakni menikmati matahari terbenam atau sunset berbalut keindahan danau yang legendaris. Warga sekitar menyebutnya Sumurup. Momen Sumurup ini menjadi buruan wisatawan untuk mengabadikan momen. Dari sisi barat, nampak matahari dengan warnanya yang jingga keemasan mulai turun perlahan ke peraduan. Sesekali malu-malu tertutupi awan tipis yang mengganggu. Di sisi utara menyuguhkan pemandangan yang tidak kalah memukau. Langit jingga melingkupi gunung nan tinggi menantang, lengkap dengan perahu nelayan yang tampak berjajar rapi. Pemandangan landscape yang tidak bisa lepas dari kata romantis. Senja telah berlalu, saatnya meninggalkan tepi Rawa Pening, menutup hari yang panjang dengan seulas senyuman. Bagaimana? Anda tertarik mengajak pasangan untuk menyaksikan momen sunset romantis seperti ini?